Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Opini, senang sekali di pagi hari ini kita berjumpa lagi tentunya di obrolan pagi ini bersama saya Iqbal Fatwa. Dan pemirsa, seperti biasa ya di Opini setiap harinya yang tayang dari jam 8 sampai dengan di jam 9 pagi menghadirkan narasumber yang pastinya menemani pagi kita untuk ngobrol bersama. Yang pastinya tentu narasumber yang sangat kompetensi di bidangnya dan juga narasumber yang bisa menginspirasi untuk kita semua tentunya. Dan di pagi hari ini spesial ini untuk para laki-laki khususnya yang sangat mementingkan mahkota kita, apalagi kalau bukan rambut ya. Seperti saya nih kalau tidak pakai gel itu rasanya seperti ada yang kurang dalam kehidupan ya. Kita sudah menghadirkan capster atau tukang cukur bahasa sehari-harinya. Ini dia, ada Hendro Sisworo. Halo Mas Hendro, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bang. Gimana hari ini? Alhamdulillah sehat, segar. Sehat, segar ya. Harus semangat. Harus semangat. Dan pemirsa, ini dia Mas Hendro Sisworo sesuai dengan tema kita, capster atau tukang cukur yang ada di Bengkulu. Seperti apa dunia capster, terus juga bagaimana perjalanan seorang Hendro bisa terjun ke dunia capster atau tukang cukur atau barber ya, bahasa kerennya lagi nih. Bagaimana ceritanya dan juga nanti juga akan memberikan inspirasi nih untuk pemirsa Opini yang mungkin akan berkecimpung juga di dunia barber. Nah, seperti apa nih saran-saran dari Mas Hendro Sisworo? Oke, Mas Hendro Sisworo, kita kenalan dulu Mas Hendro. Tak kenal maka tak singgah. Nah. Ya. Mas Hendro Sisworo ini benar seorang capster atau tukang cukur? Iya benar. Nah, kita bisa nyebutnya apa nih Mas? Kalau tadi kan saya bilang barber, terus juga tukang cukur, capster. Nah, sebenarnya yang benar yang mana nih? Bisa semua kah atau seperti apa? Yang biasanya kalau fokus atau di prioritas utama di barbershop itu capster atau barberman. Capster. Oh, barberman. Ya, barberman ya, Okay. yang lebih dikenal orang kayak gitu kan, Berarti lebih dipahami. kalau perempuan bisa juga dong menjadi seorang capster. Bisa. Oh, bisa juga. Berarti barberman cowok, barber girl. Ya, gitu kurang lebih lah. Kurang lebih. Tapi ada bahasa tersendiri dia. Oke, bahasa tersendiri. Apa kalau perempuan biasanya? Perempuan, ya biasanya orang manggil itu capster itu aja. Capster Oh, perempuan kayak capster, gitu. Capster oke. perempuan lebih seperti itu ya. Jadi tidak ada istilahnya barberman. Dia tidak terlalu barber girl. fokus tuh, nggak ini dia, nggak terlalu apa namanya umum gitu. Oke. Nah, Mas Hendro ini asli dari Bengkulu? Kalau bapak itu Lintang, kalau ibu itu Pagar Alam. Tapi lahirnya di utara, Orang Arga tua Makmur. pendatang semua ini. Pendatang semua. Ya. Oke, Mas Hendro lahirnya di Arga Makmur, Di Arga Bengkulu Makmur, Utara. Bengkulu Utara. Oke, dari berapa saudara Mas Hendro? Dari 4 saudara. 4 saudara. Ya, itu 1 cowok itu Ayu, 3-nya itu cowok semua. Oh, gitu. oke, berarti perempuan satu. Berarti Mas Hendro ini anak keberapa ini? Anak kedua. Anak kedua ya, Ya. dari 4 bersaudara. Dari 4 bersaudara. Oke. Nah, kita langsung nih hajar ke tema kita. Oke, siap. Capster atau capster nih? Capster. Oke, capster. Nah, Mas Hendro, untuk barberman. Nah, semenjak kapan Mas Hendro ini terjun Ya. menjadi seorang barberman? Terjun menjadi seorang barberman itu mulai tahun dari 2021. 2021. Ya, karena itu bermula memang kan ya sekarang kan udah masuk umur 35 kan. Jam terbang ke arah belakang kita melihat itu udah panjang, dalam artian kita di pemerintahan tuh udah hampir 7 tahun, di bank juga pernah 1 tahun. Udah kemana-mana ini. Iya, berarti. udah kemana-mana. Riwayat hidup Iya. kalau dilihat dari CV-nya Iya, komplit ini. Udah kemana-mana gitu. Karena main buka kafe, main distro kayak gitu. Akhirnya memang di tukang cukur ini tertarik karena memang kita ya pengen bagaimana merubah penampilan itu yang memang ya luar biasa kayak gitu, lebih elegan kayak gitu. Karena memang kita nih gini, saya secara pribadi memang di zamannya SMA dari SMP juga hobi rambut gondrong, Pak. Oke. Ya, jadi sering motong ke pangkas tuh nggak pernah ada Nggak yang sesuai cocok, gitu nggak ya? sesuai. Jadi kapan salah potong rasanya itu seumur hidup tuh nyesal gitu. Iya, sampai pengen nangis karena kan manjangnya bertahun-tahun kayak Betul, gitu. betul. Jadi dari situ lah berpikir, ya bagaimana sih kalau kita
punya niat ya, awal pengen punya niat tuh bagaimana kita tuh merubah profesi tukang cukur ini memprioritaskan utama masalah kualitas cukur. Karena rambut adalah mahkota seseorang kayak gitu. Betul, karena itu juga dari rambut orang bisa membangkitkan kepercayaan diri kayak gitu. Itu sebenarnya. Tapi kalau rambut kita mungkin salah potong, nggak sesuai, ya pede aja enggak kita yang seperti itu. Walaupun penampilan rapi pakai iya, jas, percuma, ya. Tapi kalau rambut acak-acakan, kan, waduh. Ya, orang juga menilai juga nggak ini kan, nggak nyaman seperti. Jadi di situlah kita bermulai. Akhirnya ya memang sering survei terus bertanya ke kawan keluarga. Kebetulan ya, adik saya terjun di dunia cukur. Oke, berarti awal mulanya itu karena juga selain keresahan Mas Hendro tadi dari zaman SMP SMA selalu tidak memuaskan hasil cukuran di tempat pangkasnya, akhirnya memutuskan terjun ke dunia barber. Ya, benar. Dan di alasan kedua, adik dari Mas Hendro sudah duluan dia gitu. Oke. Ini seru, berarti satu keluarga ini ya. Selain dari adik, ada lagi? Kalau di Kafster tuh nggak ada, cuma berdua kami ya Kafster. Oke, nah otomatis kan awalnya itu agak ragu. Pernah ada rasa ragu nggak pengen terjun ke dunia barber? Pernah sih, karena kenapa saya pernah merasakan rasa keraguan? Karena kita memang dasarnya tidak punya basic, tidak punya minat, tidak punya niat, apalagi dari segi pendidikan, dari segi pengalaman, mungkin kok bisa kesini arahnya seperti itu. Tapi memang hati yang ngajak, hati memotivator. Mari melakukan sebuah perubahan. Oke, nah gitu. Pertanyaan lanjutan ini Mas Hendro. Tadi kan Mas Hendro bilang dari latar belakang pendidikan ini sangat jauh berbeda. Memang pendidikan sebelumnya Mas Hendro ini alumni mana atau tamatan sekolah mana? Kalau alumni saya kuliah kemarin di UNIP, itu angkatan tahun 2007, selesai tahun 2011. Mas. Jadi 4 tahun itu targetnya. Untuk jurusannya? Jurusan di administrasi negara. Nah, sangat bertolak belakang. Iya, sangat jauh. Urusan pemerintahan, ngurusin administrasi segala macam. Benar, ya. Sekarang malah ke tukang cukur. Cukur. Ya, profesinya gitu, sangat jauh sekali. Oke, nah setelah memutuskan itu, kalau dari tanggapan keluarga, nah tanggapan keluarga bagaimana? Terutama untuk dari kedua orang tua ini. Ini kan biasanya kalau anaknya pengen terjun ke sesuatu hal atau mengambil keputusan dalam hidup, pasti kan orang tua juga sharing ke orang tua dong. Ya. Apalagi dulu kan Mas Hendro juga pernah juga bekerja di dunia perbankan, terus juga di pemerintahan. Ya. Nah, kenapa memutuskan untuk terjun ke dunia barber? Bagaimana pada saat itu respon dari orang tua? Nggak usah deh, kan sudah ada adik nih. Ya. Ngapain lagi kakaknya mau ikut juga? Mending kakaknya yang lain. Bagaimana Mas Hendro? Ya, jadi gini. Menarik ini sebenarnya pembahasan ini, Bang. Karena memang jujur secara pribadi memang berat untuk kita merubah sebuah profesi. Apalagi jam terbang dari segi pendidikan kita tinggi. Maaf seperti itu katanya kan. Kok bisa jadi pengusaha ya cukur yang mungkin maaf ngomong yang kita tahu mungkin banyak banyak kalangan mungkin yang memandang tukang cukur itu masih belum tinggi nilainya seperti itu. Tapi ya ini secara pribadi memang saya gini, sampai ke titik saya ke tukang cukur, saya pengen menjadi orang yang profesional. Kenapa? Saya kerja itu udah 7-8 tahun. Tapi di situ jujur Bang, saya di pemerintahan itu termasuk orang kepercayaan. Tapi ya namanya kita masih kerja sama orang, diperbankan juga begitu, ketemu titik jenuh. Kalau sudah ketemu titik jenuh, kita tidak bisa paksakan mau kerja semaksimal mungkin, tapi nggak dari hati ya nggak ini. Apalagi itu kalau di pemerintahan ya ngurusi komputer, buat proposal atau apa. Tapi kalau di perbankan itu ada yang namanya target. Memang gaji besar, tapi kita ditekan dengan target. Timbullah titik jenuh. Titik jenuh tadi. Jadi apa yang kita upayakan? Ya namanya kita bekerja, ya kita badan tidak selamanya sehat. Betul. Nah, kalau sakit bagaimana? Jangan ini harus kita kerjakan. Benar. Nah, jadi disitulah saya memutuskan untuk jadi tukang cukur. Bagaimana saya pengen berwirausaha intinya. Berwirausaha itu bisa kalau gaji misalkan ya Bang, gaji di bank 3-5 juta. Pengusaha atau wirausaha bisa di atas itu penghasilannya. Betul. Kita tidak memiliki target, tapi kita selalu bereksperimen. Benar.
selalu berupaya bagaimana kita membuat sebuah perubahan yang besar yang dalam artian begini. Yang di Bengkulu ini belum ada, kita lakukan gitu. Oke, ya. Jadi ada ciri khas. Ciri khas seperti itu yang benar-benar kita ternyata di situ ada tempat kursus. Oh, di situ resmi kursusnya seperti itu, atau di situ kualitasnya bagus seperti itu. Kalau di luar kan udah, bahkan di Babarsut itu menarik. Babarsut ini kan udah di kancah internasional. Benar. Apalagi tukang cukur yang menarik sangat. Ini di zaman purba juga sudah ada. Sudah ada. Oke, Mas Hendro, obrolannya semakin seru nih, dan pastinya pemirsa Opini makin penasaran kenapa akhirnya Mas Hendro juga terjun ke sini, bagaimana sejarah awalnya dulu. Jangan kemana-mana pemirsa Opini, kami berdua akan kembali setelah yang akan lewat berikut ini.